S1 psikologi atau manajemen SDM. Kemudian pengalamannya boleh harus disebutkan minimal berpengalaman 10 tahun di bidang SDM atau 5 tahun di bidang posisi mid manajerial. Kompetensinya yang dibutuhkan perencanaan dan pengorganisasian, berpikir analitis, coaching ya, pembuatan keputusan, kepemimpinan dalam tim, membangun relasi dan berkomitmen terhadap organisasi. Seperti itu. Kemudian kita masuk evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk membentuk rangkaian atau tingkatan dalam setiap jabatan dalam organisasi secara logis dan adil. Jadi ada proses membentuk tingkatan ya. Nah, jadi di dalam organisasi itu ada tingkatan jabatan. Mulai dari misalnya support, kemudian staff, ada supervisor, ada manajer, ada direksi. Nah, hasil dari evaluasi jabatan ini nanti yang akan menentukan ya tingkatan dari jabatan yang ada di dalam organisasi kita. Jadi tingkatan jabatan itu tidak hanya dibuat tidak secara sistematis, hanya kita tentukan saja ada 3 level jabatan di organisasi kita. Terdiri dari staff, kemudian supervisor dan misalnya manajer. Tidak seperti itu, tetapi ada upaya sistematisnya. Ya, jangan-jangan kita salah melakukannya. Karena misalnya ternyata kita hanya membutuhkan 2 tingkat jabatan. Ya, ternyata kita tidak membutuhkan 5 tingkatan jabatan. Nah, disinilah kita menentukannya melalui evaluasi jabatan. Pertama, kita harus menentukan tujuan dilaksanakannya job evaluation. Tujuannya apa? Menghasilkan nilai bobot jabatan. Nilai bobot jabatan ini nanti digunakan untuk melakukan pemeringkatan. Kemudian menyediakan informasi untuk pembuatan ranking jabatan. Ya, nanti apa saja faktor-faktor yang dibutuhkan untuk kemudian dilakukan perankingan jabatan. Dan nanti hasil ranking jabatan digunakan untuk membentuk struktur gaji. Kemudian tujuannya adalah memberikan landasan seobjektif mungkin dalam pengelompokan jabatan ya, pada tingkat tertentu. Dalam evaluasi jabatan ada 2 metode besar. Yang pertama non-analitis, yang kedua analitis. Non-analitis ini lebih erat kaitannya disebut tidak formal seperti itu, kemudian yang analitis ini formal. Ya, kita lihat lebih lanjut. Nah, misalnya evaluasi jabatan non-analitis ya. Metode ini memiliki cara yang sederhana, murah biayanya, namun rentan subjektivitas dan derajat penolakan yang tinggi. Kenapa? Karena kita hanya melakukan pemeringkatan mengikuti hierarki organisasi. Ya, padahal evaluasi jabatan mungkin menghasilkan tingkatan jabatan yang tidak sesuai dengan hierarki organisasi. Nah, misalnya kita lakukan ya, di hierarki organisasi kita ada 6 tingkatan jabatan, maka kita buat di sini jabatannya ada 6. Tingkatan paling rendah ya, nilainya 6 itu pelaksana. Kemudian tingkat kelima itu kepala regu, kemudian tingkat keempat itu kepala seksi, tingkat ketiga adalah kepala bagian, tingkat kedua itu ada kepala divisi, dan tingkat paling utama adalah direksi.
Masalahnya apakah setiap kepala divisi mempunyai bobot yang sama persis? Misalnya apa? Misalnya kepala divisi SDM, kemudian kepala divisi keuangan. Nah, bobot di antara kepala divisi tersebut bisa jadi berbeda. Karena kita melihat tadi job desk-nya. Ya, ada tanggung jawab mungkin yang lebih besar di kepala divisi keuangan. Ada mungkin wewenangnya lebih besar di kepala divisi SDM dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi tentu saja bobotnya akan berbeda. Nah, disinilah kelemahan evaluasi jabatan non-analitis. Kemudian ada metode, ya ini mungkin metode berikutnya adalah metode yang pertamanya metode perankingan ya secara langsung. Kemudian berikutnya adalah force ranking ya, atau metode konsensus. Pertama, menyiapkan daftar nama jabatan menyeluruh, kemudian menyepakati jumlah hierarki ranking yang dibutuhkan, kemudian menempatkan setiap jabatan ke dalam ranking jabatan. Jadi kita sebutkan semua daftar nama jabatan yang ada di perusahaan kita. Misalnya manajer hotel, administrasi, kepala juru masak, petugas kebersihan, asisten juru masak, pelayan, pengemudi VIP, pengemudi mobil, kijang, pengemudi minibus, tukang kebun, kepala satpam, anggota satpam. Nah, udah ada misalnya 25 lah jenis pekerjaan di perusahaan kita. Kemudian kita sepakati jumlah hierarki ranking yang dibutuhkan. Misalnya kita menetapkan 3 hierarki ranking. Nah, dari seluruh 25 jenis pekerjaan itu kita tempatkan saja di hierarki ranking tersebut. Nah, ini juga menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Apakah kita mau menempatkan jabatan manajer setara dengan supervisor hierarki rankingnya? Ataukah kita mau menempatkan satpam ya, anggota satpam rankingnya sama dengan misalnya pengemudi VIP atau dengan asisten juru masak. Tentu saja pada pandangan tertentu ketika kita melakukan pembobotan nilainya akan berbeda. Nah, ini tadi contohnya ya. Kemudian kita masuk ke evaluasi jabatan analitis. Yang pertama adalah faktor comparison. Pertama kita menetapkan kriteria ukur. Misalnya ada 4 kriteria ukurnya. Tingkat pendidikan, tingkat keterampilan kerja, tingkat risiko kerja, tingkat kemampuan mengelola. Nah, dari keempat faktor ini kita berikan penilaian. Misalnya sales staff ya. Yang faktor pertama adalah tingkat pendidikan. Kita melakukan penilaiannya. Misalnya nilainya 1 sampai dengan 5. 1 yang paling rendah, 5 yang paling tinggi misalnya. Nah, si sales staff ini tingkat kependidikannya kita nilai 3. Ya. Kemudian tingkat keterampilannya kita nilai 2. Kemudian tingkat resiko kerjanya kita nilai 1. Kemudian tingkat kemampuan mengelolanya kita nilai 2 seperti itu. Jadi misalnya 3, 2, 2, 2, 6 tambah 3 berarti 9. Total nilainya adalah misalnya 9 seperti itu. Nah, hal ini lebih baik daripada tadi non-analitis ya, artinya lebih terstruktur seperti itu, lebih sistematis, lebih adil juga seperti itu. Hanya saja masih ada kekurangan karena belum sangat detail. Nah, berikutnya kita pelajari tentang point ranking. Point ranking ini prosesnya pertama kita membentuk panitia, kemudian